Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, falyahdhar al-'abd min mubtilatil a'mal wa mimma yubtilul amal ar-riya was-sum'ah. Maka hendaknya seorang hamba berhati-hati, waspada terhadap pembatal-pembatal amalan, penghapus-penghapus amalan, dan yang termasuk penghapus dan pembatal amalan seorang hamba ar-riya was-sum'ah. Riya, ingin dilihat ketika melakukan sebuah amalan. Sum'ah, ingin dipuji ketika melakukan sebuah amalan perbuatan. Jangan diremehkan perkara ini jamaah sekalian. Ya, jangan dipandang enteng perkara yang berbahagia ini. Asyirkul khafi, inilah syirik yang tersamarkan, syirik kecil, itulah riya. Ya, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya, kemudian menyebabkan amalan yang kita lakukan tersebut kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya perkara yang satu ini, sampai dinukilkan dari beberapa ulama ucapan-ucapan mereka, ya. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, kata beliau, ma'alatstu syai'an alayya asyad min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku obati, untuk aku terapi dibandingkan niatku. Karena niatku katanya itu selalu berubah-ubah. Ya kan jemaah sekalian? Ya. Terkadang seseorang di awal perbuatannya, di awal melakukan amalan, dia sanggup untuk menahan niatnya dari riya dan sum'ah. Tapi tidak tertutup kemungkinan di tengah perjalanan ataukah di akhir dari amalan yang dia lakukan tersebut datang dan terkotori dengan penyakit ini, riya dan sum'ah. Na'udzubillah. Kemudian ya, kata Yusuf Ibnul Husain Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling mulia di dunia ini adalah keikhlasan. Itu yang paling mulia. Karena itulah yang menjadi tolak ukur diterima ataukah ditolak amalan seseorang. Bagaimanapun dia melakukan sebuah amalan mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencocoki apa-apa yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut pun akan tertolak. Kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Betapa aku terus berjuang untuk meruntuhkan perasaan riya dalam diriku. Subhanallah. Siapa itu? Yusuf Ibnul Husain, seorang ulama. Ya, ulama. Lah apa dengan kita ini yang kita sedikit ilmu, sedikit amalan, terlalu banyak kekurangan kita, kemudian kita merasa aman dari perbuatan dan sifat riya dan semua ini jemaah sekalian. Katanya, wa kam ajtahidu fi isqatir riya, sungguh aku telah berupaya untuk meruntuhkan perasaan riya di dalam tubuhku ini, akan tetapi selalu saja perasaan tersebut muncul dengan corak yang baru.
warna yang lain. Sudah berhasil dia untuk mengekang dan meredam bentuk riya yang satu ini, muncul lagi perasaan riya tersebut dengan corak dan warna yang lainnya. Subhanallah. Pelajaran penting untuk kita semuanya kaum muslimin dan muslimah, jangan pernah merasa aman dari yang namanya riya dan sum'ah. Semuanya bisa kena. Ya, makanya telah sering kita ulangi apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan melanda dan menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa gerangan syirik kecil tersebut, maka beliau pun mengatakan ar-riya. Kenapa semua kalangan bisa tertimpa ini? Kalau syirik besar, walhamdulillah hampir semuanya paham. Orang pun ya yang sedikit ilmunya pasti akan menolak yang namanya syirik besar itu. Gak mau mereka menyembah kepada kuburan, gak mau, paham mereka. Ya, disuruh nyembah pepohonan, gak mau mereka. Kenapa? Paham mereka. Orang yang berilmu paham sekali tentang syirik besar ini. Demikian pula orang-orang yang telah belajar tapi berbeda dengan syirik kecil. Mau berilmukah dia, mau ulamakah, mau ustadzkah dia, mau ustazahkah dia, mau pengajarkah dia, murid dia, miskin, kaya, semuanya bisa terjangkiti penyakit yang satu ini. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari penyakit yang satu ini. Cuman orang itu berbeda-beda ketika menghadapinya. Ada di antara manusia yang betul-betul bisa meredam ketika perkara tersebut muncul di dalam hatinya. Ada pula yang terus hanyut dalam perasaan tersebut. Nas'alullah al-afiyata wassalama. Hati-hati ya, maka hati-hati jamaah sekalian, perkara yang satu ini ar-riya ya, beramal yang seharusnya dia peruntukkan untuk Allah Rabbul Alamin, ternyata yang diinginkan hanyalah ingin mendapatkan manzilatun fi qulubin nas ya, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia, ataukah mendapatkan segompah dari kenikmatan dunia, naudzubillah.